Dalam pertumbuhan seorang putra-putri dibutuhkan penyeimbangan antara otak kanan dan otak kiri. Nah, bagaimana kita menyeimbangkan antara seni dan juga sains? Nah, Danai Rahman menjawab itu semua, memberikan sebuah edukasi melalui karya-karyanya. Ini yang saya katakan tadi adalah hitam putih. Nah, Kang Dana bisa cerita nggak sih dengan karya-karya yang terkenal dengan hitam putih ini? Ya, sangat-sangat bisa, Mas Billy. Ah. Ini karya pada saat saya punya anak kedua, Garda Seni Rupa Melayu. Oke. Garda Japrik Ahmad Khalid. Ahmad Khalid, iya. Jadi 96 dia lahir, kita lagi pameran waktu itu untuk mengibarkan tentang bahwa Sumatera adalah gerbangnya seni rupa Melayu. Benar. Nah, jadi di headline semua. Lantas sejalan dengan perkembangan 96 Garda besar, saya memberikan anak-anak itu sebuah katakanlah pendidikan yang kata Mas Billy tadi, sehingga keseimbangan antara otak kiri dan otak kanan, benar. Nah, otak kanan itu sangat penting, sangat perlu bagi saya untuk itu attitude, ya, rasa, karakter gitu kan, benar. Sehingga mereka bukan hanya pintar, tapi juga mereka punya sisi sosial yang tinggi. Oke. Dan di seni itulah kira-kira bisa, saya punya keyakinan untuk sebagai keseimbangan. Terus kalau bicara dengan hitam putih ini tahun 2006 ya? Iya. Hitam putih memang notabene karya Kang Dana pada saat itu berwarna hitam putih. Iya, hitam putih rata-rata karena memang basic ilustrator. Jadi media yang sangat sederhana itu, Mas Billy, adalah kertas dan pena. Oke. Itu bisa kita bawa kemana-mana saja. Nah, pada saat itu Garda beranjak, saya ajarkan gitar, ukulele. Ketika dia belajar ya saya tertarik aja gambar. Ini mungkin ada beberapa sisi. Jadi di samping itu sebagai sebuah karya, tapi juga itu catatan perjalanan bahwa ke anak-anak kita harus memberikan satu motivasi yang seimbang antara otak kiri dan otak kanan. Oke. Ini tadi yang Kang Dana sampaikan di segmen yang sebelumnya ya. Bahwa geliat seorang anak itu bisa memacu kreativitas seorang ayah, makanya dituangkan seperti ini. Plus dan minusnya. Plus dan minusnya. Oke. Dia tidak boleh nakal. Kalau nakal juga harus kita terima. Oke. Dan akhirnya dicurahkan dengan apa? Dengan hitam putih ini. Nah, ini bicara masalah plus minusnya juga. Seorang Kang Dana juga memberikan plus minus terhadap putra putrinya dengan menghadirkan sebuah konsep tempat tinggal yang berbeda sekali dibandingkan dengan yang lain. Kita akan keliling-keliling ya, Kang Dana ya. Keliling-keliling kira-kira. Rumah gunung. Kenapa ini dikatakan rumah gunung? Karena ada beberapa spot yang menghadirkan karya-karya seorang Kang Dana dan juga beberapa tempat yang seharusnya dalam konstruksi bangunan itu tidak dibangun, tapi beliau bangun dan dibuat. Dan kita merasa aneh, ini kenapa mesti bangun ini? Dan kenapa warnanya seperti ini? Bos, ini menceritakan tentang bahwa kewaspadaan seorang laki-laki dari godaan yang ini jadi ada pesan-pesan tersirat ya yang dituangkan dalam karya seorang Danai Rahman ini. Saya lihat kita melihat karya ini secara awam memang apa sih ini ya, tetapi ada makna dari karya seorang Dana ini. Lampung itu, Mas Billy, juga meyakini hal-hal yang katakanlah antara rasional dan irasional. Oke. Kita percaya bahwa sebuah pertanda itu bisa misalkan dalam keadaan bahaya, itu misalkan diperlihatkan oleh seekor ular. Iya. Nah, seperti hal-hal itulah yang saya angkat menjadi satu tema. Oke. Jadi bukan hanya kehidupan yang biasa, tapi lebih mendalam. Nah, ini pemirsa ada beberapa karya yang memang sudah diplot di ruang tengah ini. Dan wah, ini nih kumpul nih. Tadi kalau ini adalah senopati yang Diki ya. Diko. Dan ini adalah
wanita paling cantik bagi. Salam dulu lah sama Teteh sama Diko ya. Mereka ini teman-teman hidup Kang Dana ya. Ini Diko ini mau meneruskan perjalanan Kang Dana kah nantinya? Pilihannya Diko sendiri. Pilihannya Diko sendiri. Tapi kelihatannya tetap talentanya itu turun, Mas. Oke. Ada karya-karya beliau juga. Karya. Itu ada karyanya Diko, karyanya Garda. Oke. Sementara putra-putri meneruskan karya, sang istri mensupport dan menemani gitu kan? Nanti buat kopi. Oke, buat kopi. Jadi kalau misalkan kita datang ke sini, Teteh itu paling repot. Mau minum apa, mau makan apa itu udah pasti ya. Jadi tenang, nggak bakal kelaparan. Saya penasaran dengan karya-karya yang lain. Terus berjalan pemirsa, kalau misalkan kita lihat ada beberapa karya yang tadi yang saya sebutkan adalah hitam putih. Nah, di bawah ini ada beberapa karya yang menceritakan ini. Ini Kang Dana? Ini pegunungan nih, Mas. Oh. Ini perahu. Ini perahu kiluan ini, Mas. Perahu kiluan. Nah, kalau kita Tahun berapa ini? Ini termasuk baru ini. 9 ya? Ya, 2009. Oh, 2014. Yang buat aja lupa. Oh, ini 1109 ini waktunya. Oh, waktunya. Anda langsung ke Teluk Luar? Iya, langsung. Oke. Jadi langsung menangkap itu. Artinya Teluk Kiluan itu kan baru jelang-jelang hitsnya itu di tahun 2015 ya? Ya, betul. 2014 Kang Dana sudah Sudah ke sana. Ini bahkan 2007, Mas. 2007 beliau sudah. Sudah ke Kiluan. Oke. Sudah adventure. 2007. Ini ke Pasir Putih. Oke. Ini Labuan Itu Maringgai, Mas. Labuhan Maringgai. Labuan Maringgai. Jadi ketika masyarakat nelayan di sana, ini ada masjid, ada. Ini beberapa antena ya? Ya, antenanya khas kan? Khas banget. Tapi kalau nggak itu nggak dapat mereka siaran. Oke. Ini juga Labuan Maringgai. Labuan Maringgai. Jadi setiap titik daerah yang saya kunjungi tetap saya membawa oleh-oleh, Mas. Ini Butuh berapa hari Kang Dana pada saat itu di sana? Atau butuh berapa jam? ya, kalau sketsa cepat, Mas. Mungkin hanya setengah jam. Jadi 20 menit jadi. Yang penting aura ininya udah saya tangkap, lantas saya teruskan bisa di mana saja. Nah, kenapa kami menghadirkan seorang Dana Rahmat? Karena beliau mencurahkan tentang Lampung itu dengan karya-karyanya. Nah, tadi kita sudah lihat beberapa tempat, beberapa spot yang dihadirkan dalam karyanya, ada dari Labuan Maringgai, Teluk Kiluan, terus juga Gigi Hiu. Ini siapa? Nah, ini yang di rumah panggung, Mas. Oh, penduduk setempat. Ya. Jadi mereka melihat nonton TV, kita bermalam di situ. Oke. Ini sedang ini nih apa? Kalau saya lihat tangannya mengepal sesuatu gitu ya. Masa depan, jadi dari balik pintu. Oh. Duduk di depan pintunya. Saya berada di dalamnya. Dia tahu nggak pada saat itu dilukis? Rata-rata tidak tahu. Oh gitu. Mencuri momen itu. Jadi, lebih natural mungkin. Kalau dia tahu mungkin sudah lebih kaku. Saya lebih cenderung mungkin senatural mungkin untuk menghadirkan karya ini. Ya, jadi itulah yang akan bicara. Ketika ekspresi mengalir begitu tidak diatur, spontan. Kreativitas terus energik. Ketika orang melihat itu mungkin garis semua orang bisa, tapi ada satu hal yang berbeda ketika kita menangkap langsung. Seperti pertanyaan Mas Billy tadi. Kang Dana ada di Kiluan, ya harus bukan katanya. Melukis bukan katanya. Langsung ke tempatnya ya, langsung ke tempatnya. Oke. Melukis juga butuh adrenalin. Pada satu waktu saya harus melukis di Menara. Oh gitu. Jadi ketinggian dari permukaan laut itu sekitar hampir 100 dari bawah, dan angin begitu besar. Saya sadar saya harus melukis di situ. Keinginan yang paling terdekat untuk Kang Dana untuk melukis di sebuah tempat di mana di Lampung? Yang saat ini? Paling di sekitar kita, di sekitar rumah gunung. Yang pasti alam itu sangat memberikan banyak sekali aspirasi ya. Bisa menginspirasi dari segala tempat, dan yang paling dekat itu memang adalah di keseharian kehidupan. Di balik peristiwa ada hikmah, dan hikmah itulah yang lebih bagus. Saya masuk ke rumah ini terus ada satu lukisan yang cukup mencolok, dan kalau dikatakan tuh bisa kekinian lah ya. Penasaran di sebuah satu pintu. Ini apakah ini seorang Dana Rahman yang buat?
Tapi pasti ada tujuan dan keinginan yang terbesar dari sebuah garapan karya ini loh, Kang. Diko punya keinginan dia gambar kartun, Aha. terus si Garda membuat ini dan saya membuat ini. Jadi ini tiga karya dari saya dengan dua anak saya. Oh, gitu. Jadi segala sesuatu itu memang ya saya pikir biarlah mereka lepas. Mereka punya kreativitas sendiri dengan gaya mereka, dengan ini mereka, kebebasan mereka. Oke. Oke, Kang Nana, tadi kita sudah keliling-keliling lihat karya dan juga mengelilingi rumah gunung ini. Di mata seorang Danai Rahman, keinginan yang terbesar sebagai seorang seniman seni rupa, tanda kutip tentunya, apa yang belum tercapai? Kita perlu orang-orang, kita besar itu tidak bisa sendiri, Mas. Oke. Saya punya keyakinan Lampung itu banyak potensi yang orang-orang yang peduli juga tentang kesenian dan kebudayaan. Kenapa saya bilang bahwa sudah seharusnya Lampung itu berbicara di tingkat dunia. Oke. Untuk itu mungkin kita nggak bisa sendiri. Kita butuh funding atau katakanlah orang-orang yang peduli. Kenapa orang kawan-kawan bisa keluar mengekspos ke Eropa, jadi kalau Nusantara mungkin saya sudah keliling, Mas Billy. Oke. Yang obsesi yang mungkin ke depan suatu saat saya akan temukan atau dengan jalan apa bahwa kita bisa mengekspos ini, bahwa Lampung itu mempunyai keunikan yang sangat khususnya di bidang seni rupa dan dunia harus tahu itu. Dan itulah kalau kita sendiri tidak bisa, kita harus bergandengan tangan. Oke, Kang Nana, terima kasih atas kesempatannya. Sukses untuk Anda. Terima kasih. Luar biasa lah pokoknya ya. Terus berkarya, terus bersama untuk membangun Kota Lampung, Provinsi Lampung ini. Pemirsa, inilah dia cerita seorang Danai Rahman melalui goresan-goresan yang dituangkan dalam kanvas dan juga tentunya karyanya. Beliau menginginkan Lampung ini